Halo pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dengan rangkuman kabar, berita politik, peristiwa, dan juga budaya dari seluruh penjuru dunia. Bersama saya Azhar Putra, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, di mana ribuan warga Palestina di jalur Gaza menggelar sholat Idul Adha di alun-alun Al-Saraya, kota Gaza, di tengah kondisi perang dan krisis kemanusiaan yang masih berlangsung. Suasana haru menyelimuti perayaan Hari Raya yang kali ini berlangsung di tengah reruntuhan dan keterbatasan hidup warga. Rekaman video pada Rabu 27 Mei 2026 memperlihatkan ribuan warga membadati alun-alun Al-Saraya untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjemaah. Jemaah terlihat datang dari berbagai wilayah, termasuk anak-anak dan orang dewasa, untuk mengikuti sholat dan mendengarkan khotbah. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah anggota Brigade Al-Quds, sayap bersenjata Gerakan Jihad Islam Palestina, juga terlihat berada di lokasi. Warga Gaza mengaku menjalankan sholat dengan penuh kesedihan karena masih terbayang kehilangan anggota keluarga dan kerabat akibat perang. احنا قاعدين بنصلي بكاء عينينا. احنا العيد الفطر كمان ما عرفناش نصلي زي الناس. اتذكرنا يا اخوتنا اللي راحوا، اتذكرنا ابهاتنا اللي راحوا. عيد لا يؤسف، الدمعة بتنزل كل يوم يا ابني، لأغلى الناس بتروح عندك. ولحتى احنا ما زال احنا تحت الحرب وبنصلي، لو كانت الصواريخ عروسنا إن شاء الله حنصلي. والله بنعديها برغم الدماء، برغم الشهداء، برغم كل اللي احنا فيه، لكن هذه شعائر الله. ربنا ما يحرمنا منها إن شاء الله، ويحرر بلادنا ويهدي بلادنا بصلاح الحال يا ربي. وحسبنا الله ونعم الوكيل. الناس بتحج على عرفة وإحنا بنحج بالدماء. الله ينتقم منهم يا رب. Sholat Idul Adha kali ini digelar di ruang terbuka dan di antara reruntuhan masjid yang hancur akibat konflik. Idul Adha sendiri merupakan hari raya yang memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersiap mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan sebelum digantikan dengan seekor domba. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, umat muslim di kota Bunia, Republik Demokratik Kongo tetap melaksanakan sholat Idul Adha di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap wabah Ebola. Otoritas kesehatan setempat masih memperketat pengawasan setelah munculnya ratusan kasus suspek di wilayah timur negara tersebut. Ribuan umat muslim membadati tempat sholat Idul Adha di kota Bunia pada Rabu pagi waktu setempat. Sejumlah jamaah terlihat mengenakan masker, mencuci tangan, dan menerapkan langkah pencegahan saat beribadah. Warga berharap doa dan ibadah Idul Adha dapat membawa kebaikan serta mengakhiri wabah Ebola yang melanda wilayah tersebut. Mereka juga meminta pemerintah dan otoritas kesehatan untuk terus meningkatkan penanganan bagi warga yang terdampak. Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mulai terdeteksi pada April lalu di Provinsi Ituri yang berbatasan dengan Uganda. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan wilayah Mongbaulu, Ruampara, dan Bunia menjadi daerah dengan kasus terbanyak. Hingga 21 Mei, WHO mencatat ratusan kasus suspek dan puluhan kematian terkait wabah tersebut di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. WHO juga telah menetapkan wabah ini sebagai darurat kesehatan internasional pada 17 Mei lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang perayaan Idul Adha, pasar ternak terbesar di Asia yang berada di Karachi, Pakistan dipadati ribuan pengunjung. Meski harga hewan kurban meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, minat masyarakat untuk membeli hewan kurban masih sangat tinggi. Rekaman drone memperlihatkan ribuan sapi dan unta memenuhi pasar ternak Mawesi Mandi di Karachi pada Sabtu 24 Mei 2026. Pasar ternak yang dikenal sebagai salah satu terbesar di Asia ini dipadati pembeli dari berbagai daerah yang datang untuk membeli hewan kurban menjelang Idul Adha. Para pedagang dan pembeli menyebut harga ternak tahun ini mengalami kenaikan signifikan dibanding musim sebelumnya. Meski demikian, permintaan hewan kurban disebut tetap tinggi. Seorang pembeli hewan kurban, Muhammad Nafes, mengaku harga ternak sangat tinggi, namun antusiasme masyarakat untuk berkurban tetap besar. Sementara itu, pedagang ternak Jan Muhammad menyebut kondisi pasar hampir kosong karena banyak hewan telah terjual. Pasar ternak Mawesi Mandi membentang di atas lahan seluas sekitar 1.200 hektar dan menampung hingga 700.000 ekor ternak setiap musim Idul Adha.
Kenaikan harga ternak disebut dipengaruhi meningkatnya biaya operasional, termasuk pakan dan distribusi, akibat kenaikan harga minyak dan gas global di tengah memanasnya situasi Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat sebagian warga di Pakistan disebut tidak dapat melaksanakan tradisi kurban tahun ini. Idul Adha atau Hari Raya Kurban dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Islam dan menandai puncak ibadah haji umat muslim di Mekah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menjelang perayaan Idul Adha, warga di Srinagar, Kashmir, India mengeluhkan melonjaknya harga hewan kurban. Kenaikan ini disebut dipicu oleh dampak konflik Amerika Serikat dan Iran yang membuat harga bahan bakar meningkat. Pasar ternak di wilayah Jammu dan Kashmir, India dipadati warga yang mencari kambing dan domba untuk kurban. Namun banyak pembeli terpaksa pulang tanpa membawa hewan kurban karena harga yang dinilai terlalu tinggi. Warga bernama Mehrajdin mengatakan para pedagang memasang harga berbeda-beda akibat kenaikan biaya bahan bakar yang terus terjadi. Ia mengaku harus mencari harga terbaik agar tetap bisa menjalankan ibadah kurban dengan penuh keikhlasan. Keluhan serupa disampaikan Kalim Ahmad yang datang ke pasar dengan niat membeli 2 ekor domba. Namun ia mengaku terkejut dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Para pedagang menyebut kenaikan harga terjadi karena biaya transportasi, pakan ternak, dan perawatan hewan meningkat secara bersamaan. Ongkos pengiriman ternak pun kini hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Seorang pedagang bernama Adil Fayez mengatakan, penjualan hewan kurban turun hingga 50%. Menurutnya banyak warga menunda pembelian karena harga yang terus melambung. Idul Adha merupakan hari raya umat muslim untuk memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dalam perayaan ini umat muslim melakukan penyembelihan hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat yang membutuhkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga Suriah mengeluhkan melonjaknya harga kebutuhan menjelang perayaan Idul Adha 2026. Kondisi ini terlihat di sejumlah pasar tradisional di Damaskus yang tetap dipadati warga meski daya beli menurun tajam. Inilah suasana pasar Al-Hamidiyah, Zuriyah, Al-Amarah, hingga Al-Midan di kota Damaskus, Suriah. Menjelang Idul Adha, ribuan warga terlihat berbelanja kebutuhan hari raya, mulai dari pakaian hingga makanan dan kue khas Lebaran. Namun banyak warga mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan Idul Adha akibat harga yang terus melambung. Sejumlah pedagang dan pembeli menyebut daya beli masyarakat saat ini sangat rendah sehingga aktivitas jual beli menjadi lesu. Mereka menilai krisis ekonomi, nilai tukar mata uang, hingga ketegangan kawasan termasuk krisis di Selat Hormuz turut mempengaruhi kenaikan harga. Warga juga mengaku tradisi silaturahmi saat Idul Adha kini mulai berkurang karena kondisi ekonomi membuat banyak keluarga tidak lagi mampu mengadakan jamuan atau kunjungan. Sejak pemerintah transisi dipimpin Ahmed Al-Shara pada Desember 2024, Suriah masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial pasca konflik berkepanjangan. Idul Adha sendiri merupakan hari besar umat Islam yang memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersiap mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana Idul Adha di Gaza, Palestina tahun ini jauh dari kemeriahan. Warga merayakan hari besar di tengah krisis kemanusiaan, kelangkaan kebutuhan pokok, dan kehancuran akibat perang yang masih berlangsung. Rekaman video pada Minggu memperlihatkan aktivitas pasar di kawasan Al-Rimal, kota Gaza. Warga tampak berjalan di antara lapak dan tenda darurat yang berdiri di tengah puing bangunan rusak akibat serangan. Para pedagang menjual pakaian dan kebutuhan hari raya dari toko sementara maupun bangunan yang sebagian hancur. Di tengah kondisi sulit, warga tetap berusaha memenuhi kebutuhan dasar menjelang Idul Adha. Seorang warga bernama Ismail Jada mengaku harga daging meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, harga daging yang dulunya berkisar 30 shekel per kilogram, kini melonjak hingga ratusan shekel dan sulit didapatkan. Warga lain, Nasma Al-Sa'ir, mengaku tetap berusaha membahagiakan anak-anaknya meski dalam keterbatasan. Ia menyebutkan daya beli masyarakat terus menurun dan kondisi saat ini sangat berbeda dibanding perayaan Idul Adha sebelum perang.
Kementerian Pertanian Gaza menyatakan warga akan menjalani Idul Adha tanpa penyembelihan hewan kurban untuk tahun ketiga berturut-turut. Hal ini terjadi akibat pembatasan dan larangan masuknya ternak ke wilayah Gaza. Sebelum perang, Gaza biasanya mengimpor puluhan ribu sapi dan domba setiap musim Idul Adha. Perang Israel dan Hamas dimulai pada 7 Oktober 2023. Serangan yang dipimpin Hamas menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan lainnya disandra. Israel kemudian melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza yang menyebabkan puluhan ribu warga Palestina meninggal dunia dan terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan umat muslim memadati masjid dan jalanan di Moskow, Rusia untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada Selasa waktu setempat. Suasana hikmat dan penuh kehangatan mewarnai perayaan hari besar keagamaan tersebut. Inilah suasana perayaan Idul Adha di Moskow, Rusia yang dipadati ribuan umat muslim. Jemaah terlihat memenuhi area masjid hingga meluber ke sejumlah ruas jalan di sekitarnya untuk mengikuti sholat Idul Adha. Sejak pagi hari, warga dari berbagai latar belakang dan negara berkumpul untuk menunaikan ibadah secara berjamaah. Petugas keamanan dan aparat setempat turut disiagakan untuk mengatur arus jamaah dan menjaga kelancaran ibadah. Perayaan Idul Adha di Moskow menjadi salah satu momen keagamaan terbesar bagi komunitas muslim di Rusia. Selain sholat berjamaah, sebagian warga juga memanfaatkan momen Idul Adha untuk bersilaturahmi dan berbagi dengan sesama. Idul Adha atau Hari Raya Kurban diperingati umat muslim untuk mengenang ketaatan Nabi Ibrahim yang bersiap mengorbankan putranya demi menjalankan perintah Tuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin disambut atraksi udara spektakuler saat tiba di Astana, Kazakhstan. Pesawat tempur militer Kazakhstan menghiasi langit dengan warna bendera Rusia saat Putin bertemu Presiden Kasim-Jomart Tokayev. Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Istana Kemerdekaan di Astana, Kamis waktu setempat. Putin disambut langsung oleh Presiden Kazakhstan Kasim-Jomart Tokayev dengan jabat tangan dan upacara penyambutan resmi. Sejumlah pesawat tempur militer Kazakhstan melakukan atraksi terbang melintas di atas langit Astana. Pesawat tersebut membentuk warna merah, putih, dan biru yang merupakan warna bendera Rusia. Kunjungan kenegaraan Putin berlangsung pada 27 hingga 29 Mei. Agenda kunjungan difokuskan pada penguatan kemitraan strategis antara Rusia dan juga Kazakhstan. Selama di Astana, Putin juga dijadwalkan menghadiri KTT Uni Ekonomi Eurasia atau EIAU, serta pertemuan Dewan Ekonomi Eurasia tertinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Indonesia dan Perancis terus memperkuat kemitraan strategis di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Dalam pertemuannya dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kerjasama kedua negara untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron menjadi momentum penguatan hubungan strategis antara Indonesia dan Perancis. Kedua negara menegaskan komitmen untuk terus memperluas kerjasama di berbagai bidang strategis. Kerjasama tersebut meliputi sektor pertahanan, sains dan teknologi, pendidikan, energi bersih, hingga investasi. Presiden Prabowo menyatakan Indonesia dan Perancis memiliki peran penting dalam mendorong perdamaian serta menjaga stabilitas global di tengah tantangan dunia saat ini. Kemitraan strategis yang juga telah terjalin antara kedua negara diharapkan menjadi landasan bagi kerjasama yang lebih konkret dan berdampak di masa depan. Selain memperkuat hubungan diplomatik, kerjasama ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Kita dalam hari ini saya kira akan membahas beberapa isu-isu penting, kerjasama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, research, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia
European Union SEPA. Kami terima kasih dukungan Presiden Macron untuk mempercepat perkembangan ini. Kita ingin tingkatkan kerjasama ini, meningkatkan investasi di kedua negara, dan saya sangat gembira dan menyambut baik pembentukan France-Indonesia High Level Business Council. Indonesia dan Prancis juga terus membangun komunikasi intensif untuk memperkuat posisi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina kembali mendapat perhatian dunia internasional. Dalam pertemuan bilateral di Paris, Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berani dan konsisten dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah. Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berlangsung di Paris, Prancis. Dalam pertemuan tersebut, Macron menyampaikan apresiasi terhadap sikap Indonesia yang terus mendorong penyelesaian damai atas konflik di Timur Tengah, khususnya terkait Palestina. Presiden Prabowo dinilai memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam menyuarakan nilai-nilai perdamaian, kemanusiaan, dan keadilan internasional. Pertemuan ini sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang aktif menjaga stabilitas global melalui jalur diplomasi dan juga kemanusiaan. Selama ini Indonesia terus menyuruhkan penghentian konflik dan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Hubungan Indonesia dan Prancis sendiri terus berkembang melalui berbagai kerjasama strategis di bidang pertahanan, pendidikan, ekonomi, dan isu-isu global. Nous nous exprimons aussi sur le Proche et Moyen-Orient. Je veux saluer vraiment votre rôle, votre amitié, les positions très courageuses que vous aviez prises l'année dernière pour là aussi la paix dans le Proche et Moyen-Orient, votre soutien à la reconnaissance de la Palestine. Je vous remercie infiniment, Président, d'être à Paris. Vous savez que la France vous aime. Elle vous l'avait témoigné le 14 juillet, il y a bientôt 2 ans, et vous êtes toujours le bienvenu dans ce pays. Kedua negara juga menegaskan komitmen bersama untuk terus mendorong perdamaian dunia di tengah dinamika global yang terus berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Paris dilanda gelombang panas ekstrim. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Azhar Putra. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, kota Paris, Prancis dilanda gelombang panas ekstrim pada Selasa 26 Mei. Suhu panas yang melanda Prancis bahkan disebut mencapai rekor hari terpanas pada bulan Mei di negara tersebut. Inilah suasana di Paris, Prancis saat warga berupaya mendinginkan diri di tengah suhu panas ekstrim. Sejumlah warga dan wisatawan terlihat berkumpul di air mancur kota untuk membasuh tubuh dan mengisi botol air minum. Sebagian warga juga memakai payung, kipas tangan, hingga semprotan air untuk mengurangi dampak panas. Badan Meteorologi Prancis, Meteo France, menyebut indeks panas nasional mencapai 24,8 derajat Celcius pada sore hari. Angka tersebut menjadi rekor hari terpanas di Prancis untuk bulan Mei. Meteo France menyatakan fenomena heat dome atau kubah panas di kawasan Eropa Barat menjadi penyebab meningkatnya suhu ekstrim sejak 19 Mei lalu. Sementara itu, 8 wilayah di Prancis Barat ditetapkan dalam status siaga oranye, sedangkan 20 wilayah lain termasuk Paris berstatus siaga kuning. Media setempat melaporkan 7 orang meninggal dunia akibat kondisi terkait gelombang panas. Sejumlah warga menilai perubahan iklim menjadi penyebab cuaca ekstrim yang kini semakin sering terjadi di Eropa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Warga London berupaya mencari kesejukan saat ibu kota Inggris itu mengalami hari terpanas pada bulan Mei. Suhu udara di sejumlah wilayah bahkan dilaporkan menembus lebih dari 34 derajat Celcius, meski London saat ini masih berada di musim semi. Inilah suasana di sejumlah sudut kota London, Inggris saat gelombang panas melanda kawasan tersebut. Warga dan wisatawan terlihat memadati ruang publik untuk mencari kesejukan di tengah suhu yang menyengat. Sebagian warga terlihat mengisi botol air minum di Leicester Square, sementara yang lain merendam kaki di air mancur. Ada pula warga yang memilih bersantai di tempat teduh, menikmati es krim, atau duduk di tepi sungai untuk mengurangi rasa panas. Kondisi ini menjadi perhatian karena London saat ini sebenarnya masih berada di musim semi yang biasanya memiliki suhu jauh lebih sejuk. Namun kali ini suhu di ibu kota Inggris tersebut menembus lebih dari 34 derajat Celcius atau jauh di atas rata-rata suhu musim semi. Sejumlah warga menyebut kondisi cuaca panas membuat aktivitas harian menjadi lebih sulit dan memaksa mereka menyesuaikan jadwal kegiatan. Obviously, the city doesn't feel like it was built for it. Every time the heat, climbs up, it's kind of tough. You have to kind of rearrange your day and do things a bit differently. Cuaca panas juga menjadi tantangan bagi para pemilik hewan peliharaan karena aktivitas di luar ruang menjadi terbatas. Badan Meteorologi Inggris atau Met Office memperkirakan kondisi panas dan kering masih akan berlanjut di sejumlah wilayah Inggris dalam beberapa hari ke depan. Suhu di London dan wilayah Tenggara Inggris diprediksi tetap berada di atas rata-rata musiman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gelombang panas ekstrim terus melanda negara bagian Uttar Pradesh, India. Suhu yang menembus hampir 50 derajat Celcius memicu lonjakan kasus heat stroke, dehidrasi, dan demam tinggi, hingga membuat rumah sakit dipenuhi oleh pasien. Rumah sakit distrik Banda di Uttar Pradesh dipenuhi pasien yang mengalami gangguan akibat cuaca panas ekstrim. Rekaman video memperlihatkan tempat tidur pasien hampir seluruhnya terisi saat suhu di wilayah itu mencapai 48,2 derajat Celcius. Dr. Vinet Sachan menyebut bahwa setiap hari lebih dari 1.000 pasien datang ke unit rawat jalan, sementara hampir 100 pasien masuk melalui unit gawat darurat. Mayoritas mengeluhkan demam, pusing, dan juga kelemahan akibat paparan panas berlebih. Pihak rumah sakit memberikan cairan infus dan juga perawatan intensif bagi pasien dengan kondisi parah, sedangkan pasien dengan gejala ringan diberikan obat dan larutan ORS, serta diminta menghindari aktivitas di bawah terik matahari. Warga menilai meningkatnya suhu dipengaruhi polusi dan juga berkurangnya pohon akibat deforestasi. Mereka menyebut panas kali ini terasa lebih parah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Di luar rumah sakit, warga terlihat menutup wajah mereka untuk menghindari paparan panas. Sebagian lain berkumpul di tempat penjualan minuman untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Badan Meteorologi India telah mengeluarkan status siaga merah untuk sejumlah distrik di Uttar Pradesh. Gelombang panas diperkirakan masih berlangsung hingga 10 hari ke depan. Sejumlah wilayah mencatatkan suhu ekstrim termasuk Prayagraj yang juga mencapai 46 derajat Celcius, serta Jhansi dan Orai dengan suhu 45 derajat Celcius. Otoritas setempat mulai membatasi aktivitas komersial dan juga menutup sekolah dalam kondisi darurat demi melindungi warga dari dampak panas ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lebih dari 300 wisatawan terjebak di kereta gantung Gulmarg di Kashmir Utara setelah sistem mengalami gangguan teknis. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat setelah operasi penyelamatan berlangsung selama lebih dari 6 jam. Inilah kereta gantung Gulmarg di Kashmir Utara yang mendadak berhenti di tengah perjalanan. Puluhan kabin terlihat menggantung di atas pegunungan setelah terjadi gangguan teknis pada sistem operasi kereta gantung. Sekitar 320 wisatawan termasuk anak-anak dan lansia terjebak selama beberapa jam di dalam kabin. Tim penyelamat harus berjuang menghadapi angin kencang, hujan dan suhu dingin untuk menjangkau para penumpang. Operasi evakuasi dilakukan oleh tim khusus penyelamat kereta gantung yang dibantu berbagai agensi penanggulangan darurat. Petugas menggunakan tali peralatan panjat serta sistem komunikasi darurat untuk menjangkau kabin yang berada di ketinggian berbeda.
Pihak pengelola menyebut seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban luka. Kendaraan segala medan juga diterjunkan untuk membawa para penumpang yang berhasil dievakuasi menuju lokasi yang aman. Kereta gantung Gulmarg dikenal sebagai salah satu sistem kereta gantung tertinggi di dunia dan menjadi destinasi wisata populer di Kashmir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah ledakan dahsyat menghantam kereta barang di kota Quetta, Pakistan Barat Daya pada Minggu waktu setempat. Insiden ini menyebabkan sedikitnya 24 orang tewas dan lebih dari 50 lainnya terluka. Tim penyelamat dan petugas keamanan diterjunkan ke lokasi ledakan di kawasan Chaman Pata, Quetta. Rekaman video menunjukkan proses evakuasi korban serta pembersihan puing-puing di sekitar jalur kereta. Sejumlah kendaraan dan rumah warga terlihat hangus dan rusak akibat kuatnya ledakan. Seorang warga mengaku mendengar ledakan besar disertai kepanikan warga yang berlari menyelamatkan diri. Ia menyebut api masih terlihat menyala di beberapa titik setelah kejadian. Otoritas Perkereta Apian Pakistan menyatakan kereta shuttle yang berangkat dari barak militer Quetta menuju stasiun Chaman Patak terkena ledakan hingga menyebabkan lokomotif dan 3 gerbong keluar dari rel. 2 gerbong diantaranya dilaporkan terbalik. Media pemerintah Pakistan melaporkan sejumlah penumpang dalam kereta tersebut merupakan personil militer dan warga yang tengah pulang kampung untuk merayakan Idul Adha. Menteri Perkereta Apian Pakistan Muhammad Hanif Abbasi mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai aksi terorisme yang pengejut. Pemerintah Pakistan menilai ada pihak-pihak yang berupaya menebar ketakutan dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Menteri Perkereta Apian juga telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan meminta laporan segera terkait insiden tersebut. Meski demikian, operasional kereta api disebut akan tetap berjalan. Hingga kini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bentrokan terjadi antara masyarakat adat dan aparat keamanan di Morelia, Meksiko pada Senin 25 Mei. Aksi protes ini dipicu kemarahan warga atas serangan kartel yang menewaskan 2 petugas penjaga komunitas. Inilah situasi tegang saat masyarakat adat dari Santa Maria Sevina bentrok dengan petugas sivil Guard di kota Morelia, Meksiko. Dalam rekaman terlihat para pengunjuk rasa melempari aparat dengan batu dan berbagai benda lain. Petugas keamanan kemudian membalas dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa. Aksi ini digelar oleh Dewan Adat Tertinggi Michoacán atau CSIM dengan tuntutan peningkatan keamanan di wilayah Purépecha. Protes muncul setelah terjadi penyerangan mematikan yang menyebabkan 2 penjaga komunitas tewas dan 1 orang lainnya mengalami kritis. Masyarakat menuduh pemerintah negara bagian dan federal lalai menjalankan janji pembentukan basis operasi keamanan untuk melindungi wilayah tersebut. Aksi demonstrasi digelar dengan mengusung seruan keamanan, perdamaian, keadilan, dan kehidupan. Media lokal melaporkan setidaknya 2 petugas polisi mengalami luka-luka akibat bentrokan. Setelah kerusuhan terjadi, otoritas setempat menawarkan dialog dengan para pengunjuk rasa untuk membahas tuntutan mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah jembatan layang yang sedang dalam proses pembongkaran di Seoul, Korea Selatan ambruk pada Selasa 26 Mei. Insiden ini menyebabkan 3 orang tewas dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Inilah kondisi jembatan layang di Seoul, Korea Selatan setelah mengalami keruntuhan saat proses pembongkaran. Petugas darurat terlihat melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian, sementara polisi memasang garis pembatas untuk mengamankan area. Sejumlah kendaraan darurat juga disiagakan di sekitar lokasi insiden. Media setempat melaporkan jembatan ambruk saat petugas sedang melakukan inspeksi keamanan. Sebelumnya, pekerja dilaporkan menemukan tanda-tanda ketidakstabilan pada struktur jembatan sejak malam hari. Akibat temuan tersebut, proses pembongkaran sempat dihentikan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Otoritas setempat menyebut jembatan yang dibangun pada tahun 1966 itu memang direncanakan untuk dibongkar karena mengalami cacat struktur. Sejumlah warga mengaku sudah merasa khawatir dengan kondisi jembatan yang dinilai membahayakan.
철거를 좀 빨리 했어야 되는데 그것도 계속 방치하다가 좀 순간에 좀 계속 오래 걸려가지고 그것 때문에 좀 무너질 줄 알아가지고 좀 그건 판단한 건 아니지만 그래도 뭐 위험하겠구나 생각을 했기 때문에 그렇게 많은 생각을 좀 안타깝고요. 구원의 명복을 빌고 일단은 Hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti keruntuhan jembatan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan rumah di kawasan padat penduduk Binondo, Manila, Filipina ludes dilalap si jago merah. Kebakaran besar ini memaksa ribuan keluarga mengungsi dan kehilangan tempat tinggal serta sumber penghasilan mereka. Kebakaran besar melanda kawasan Delpan di distrik Binondo, Manila pada Sabtu sore waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan asap masih membumbung dari bangunan yang hangus terbakar, sementara warga berusaha mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan di antara puing-puing kebakaran. Otoritas menyebut api cepat menyebar karena kondisi permukiman yang padat dan bangunan yang didominasi material ringan. Angin kencang juga disebut memperparah penyebaran api hingga menghanguskan deretan rumah dalam waktu singkat. Warga menyebut mereka kini seolah kembali ke titik nol setelah kehilangan rumah dan mata pencaharian. Seorang warga bernama Merlin mengaku berharap pemerintah dapat memberikan bantuan karena kini mereka tidak memiliki apa-apa. Parting namin sa amin na sana matulungan kami dito sa namin nasunog kasi walang-wala naman kami. Baka kita, lang ako nag-ano lang din ako dyan sa labas, gawalis-walis lang din. Wala naman kaming pagkakitaan na maayos eh. Meski penyebab resmi masih dalam penyelidikan, petugas penanggulangan bencana menduga kebakaran dipicu oleh korsleting atau gangguan listrik. Petugas pemadam kebakaran berjuang selama berjam-jam sebelum api akhirnya berhasil dikendalikan. Sementara itu, tim bantuan darurat telah mendirikan pos bantuan untuk menyalurkan makanan, air bersih, dan tempat penampungan sementara bagi para korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Chongqing, Tiongkok memicu banjir besar yang menelan korban jiwa. Sedikitnya 3 orang dilaporkan tewas dan 19 lainnya hilang saat banjir merendam pemukiman, jalanan hingga kawasan kampus universitas. Rekaman video dari distrik Yongchuan memperlihatkan petugas darurat dan juga warga berupaya membersihkan jalanan yang dipenuhi lumpur akibat banjir. Bulldozer diterjunkan untuk membuka akses di sepanjang Guangchai Avenue yang juga terendam air. Sejumlah warga terlihat berjalan menembus genangan sementara banyak kawasan permukiman masih dipenuhi air. Seorang mahasiswa mengatakan hujan lebat mulai turun sejak malam hari dan juga menyebabkan listrik serta pasokan air di kampus terputus. Sinyal telepon seluler juga dilaporkan terganggu. Ia menyebut banjir merendam sejumlah gedung kampus termasuk lantai dasar gedung asrama yang sepenuhnya tergenang air. Warga berharap kondisi segera normal karena akses transportasi dan juga aktivitas harian menjadi sangat terganggu pasca banjir. Otoritas setempat mencatat distrik Yongchuan diguyur curah hujan hingga 296,6 mm dalam waktu 2 jam. Kondisi ini tentunya memicu banjir bandang di 22 sungai dan memaksa pemerintah mengaktifkan status darurat banjir level 1 tingkat tertinggi di Tiongkok. Pemerintah pusat di Beijing kemudian mengaktifkan respon bencana nasional level 4 dan tim penanganan darurat dikirim ke lokasi bersama bantuan dana sebesar 20 juta yuan untuk mendukung operasi penyelamatan dan pemulihan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Dhaka, Bangladesh menyebabkan sejumlah jalanan terendam banjir pada Selasa waktu setempat. Genangan air mengganggu aktivitas warga dan usaha pedagang di tengah persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha. Beginilah kondisi sejumlah jalanan di Dhaka, Bangladesh yang terendam banjir usai diguyur hujan deras. Kendaraan terlihat melintasi genangan air, sementara sejumlah lapak pedagang di pinggir jalan tutup akibat banjir. Warga menyebut banjir menjadi masalah yang terus berulang setiap kali hujan deras turun. Mereka menilai saluran drainase yang tersumbat dan buruknya perawatan menjadi penyebab utama air sulit surut. Seorang pedagang mengaku merugi karena dagangannya sepi pembeli saat masyarakat sedang bersiap menyambut Idul Adha. Pengendara juga khawatir genangan air dapat merusak mesin kendaraan mereka jika terlalu lama melintasi jalan yang terendam. Badan Meteorologi Bangladesh memperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi di Dhaka dan sejumlah wilayah lain selama periode Idul Adha. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Tiongkok pecahkan rekor pertunjukan drone dunia. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana langit malam di Dujiangyan, Tiongkok berubah menjadi panggung digital raksasa saat puluhan ribu drone menampilkan pertunjukan spektakuler yang memecahkan rekor dunia. Rekaman video drone menunjukkan ribuan drone terbang serempak di langit malam membentuk berbagai formasi menakjubkan, mulai dari rasi bintang timur, panda, hingga pulau mistis melayang. Perusahaan teknologi Fengxi Teknologi meluncurkan total 33.615 drone secara bersamaan dalam upaya memecahkan rekor dunia pertunjukan drone terbesar. Pertunjukan ini berhasil mencatatkan 3 rekor Guinness World Record sekaligus, termasuk jumlah drone terbanyak yang terbang serentak dalam satu kendali kelompok. Seluruh drone dikendalikan menggunakan sistem komunikasi jaringan lokal berstabilitas tinggi yang diklaim mampu menjaga sinkronisasi hingga level milidetik. Teknologi tersebut juga disebut tahan terhadap gangguan sinyal dan mampu beroperasi dalam kondisi angin kencang. Selama pertunjukan, langit Dujiangyan berubah menjadi layar LED raksasa di udara dengan luas tampilan mencapai lebih dari 148.000 meter persegi. Atraksi ini menunjukkan perpaduan antara seni, hiburan, dan kemajuan teknologi modern yang kian berkembang di Tiongkok. Pertunjukan drone di Sichuan ini tidak hanya menjadi hiburan spektakuler, namun juga memperlihatkan ambisi Tiongkok dalam pengembangan teknologi drone skala besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga memadati Pulau Cheung Chau di Hong Kong untuk merayakan festival roti tahunan yang digelar meriah. Festival tradisional ini menampilkan parade ikonik hingga lomba memanjat menara roti yang menjadi daya tarik utama acara. Inilah suasana meriah Festival Roti Cheung Chau yang kembali digelar di Pulau Nelayan Cheung Chau, Hong Kong. Ribuan warga dan wisatawan memadati jalanan untuk menyaksikan berbagai atraksi budaya dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Salah satu atraksi paling ikonik adalah parade Piusik yang menampilkan anak-anak berkostum warna-warni seolah melayang di udara menggunakan rangka baja tersembunyi. Tradisi ini disebut sudah ada sejak tahun 1920-an dan digelar untuk menolak bala serta mengusir roh jahat dari Pulau Cheung Chau. Pada malam hari, ribuan penonton berkumpul untuk menyaksikan final lomba panjat menara roti. Dalam kompetisi ini, para peserta berlomba memanjat menara yang dipenuhi roti untuk mengambil roti sebanyak mungkin sebelum waktu habis. Festival Roti Cheung Chau menjadi salah satu tradisi paling terkenal di Hong Kong karena memadukan ritual Taois, cerita rakyat, dan perayaan masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah inovasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di Mali menghadirkan harapan baru bagi komunitas tuli. Teknologi ini mampu menerjemahkan bahasa isyarat menjadi suara dan teks secara langsung. Sebuah terobosan teknologi di kota Bamako, Mali, tengah menarik perhatian. Aplikasi berbasis kecerdasan buatan bernama Bolokan dikembangkan untuk membantu penyandang tuli berkomunikasi lebih mudah dengan masyarakat umum. Dalam rekaman video, terlihat seorang pengguna mengoperasikan perangkat Bolokan yang terhubung dengan telepon genggam berkamera. Perangkat ini mampu menangkap gerakan bahasa isyarat dan menerjemahkannya menjadi suara serta teks hanya dalam hitungan detik. Manajer proyek Bolokan, Maimona Sangare, menyebut banyak penyandang tuli di Mali masih menghadapi kesulitan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hambatan komunikasi membuat sebagian penyandang tuli terasing dari lingkungan sosial maupun kesempatan ekonomi.
Karena itu, tim pengembang menciptakan Bolokan untuk menjembatani komunikasi antara penyandang tuli dan masyarakat yang tidak memahami bahasa isyarat. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan kamera pada smartphone. Kamera akan menangkap gerakan tangan pengguna bahasa isyarat, lalu teknologi AI mengubahnya menjadi kalimat dalam bentuk suara dan tulisan. Pengembang sistem Bolokan, Salifou Dembele, menjelaskan proses tersebut dapat berlangsung secara cepat berkat algoritma AI yang mampu membaca dan mengenali gerakan bahasa isyarat. Selain membantu komunikasi sehari-hari, teknologi ini juga diharapkan membuka lebih banyak akses bagi penyandang tuli dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Kehadiran Bolokan dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong inklusivitas dan mengurangi kesenjangan komunikasi di masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rumah sakit mata di Gaza City mulai memberikan layanan pemasangan mata palsu bagi pasien korban perang. Program ini membantu para penyintas yang kehilangan mata akibat serangan untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Inilah proses pemasangan mata palsu yang dilakukan tim dokter di Rumah Sakit Mata Gaza City. Sejumlah pasien korban perang terlihat menjalani pemeriksaan dan pemasangan mata palsu oleh tenaga medis. Salah satu pasien, Baghdad Mikdad, mengaku kehilangan penglihatan pada satu matanya setelah rumahnya terkena bombardir pada Oktober 2024. Ia menyebut cedera tersebut membuatnya kesulitan menjalani aktivitas termasuk belajar, bekerja, hingga berinteraksi dengan orang lain. Setelah mendapatkan mata palsu, ia mengaku senang dan berharap dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Direktur Rumah Sakit Mata Gaza, Hossam Dawood, menyebut program ini menjadi layanan pemasangan mata palsu pertama di fasilitas tersebut. Program ditangani oleh tim khusus yang terdiri dari dokter mata, optometris, hingga psikolog untuk memberikan pendampingan kepada pasien. Meski demikian, rumah sakit mengaku masih menghadapi kendala karena ketersediaan mata palsu sangat terbatas dan harus didatangkan dari luar negeri. Tenaga medis juga menyebut banyak mata palsu yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pasien, baik dari ukuran, bentuk, maupun warna. Program ini berjalan di tengah upaya pemulihan layanan kesehatan di Gaza yang rusak parah akibat konflik berkepanjangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Setelah 4 tahun dilanda kekeringan parah, rawa Hawizeh di Irak akhirnya kembali dipenuhi air. Kawasan yang dulunya retak dan gersang kini perlahan hidup kembali, membawa harapan baru bagi warga yang selama ini berjuang bertahan hidup. Pemandangan menakjubkan terlihat di rawa Hawizeh, Irak Selatan. Rekaman udara memperlihatkan hamparan rawa yang kembali dipenuhi air setelah bertahun-tahun mengalami kekeringan terburuk sejak pencatatan dimulai pada 1933. Di bawah permukaan air, bekas rekatan tanah yang mengering masih terlihat jelas, menjadi saksi bisu kerasnya krisis air yang sempat melumpuhkan kehidupan masyarakat setempat. Kini, perahu-perahu kembali berlayar di antara aliran rawa, sementara ternak terlihat merumput di hamparan hijau yang perlahan pulih. Bagi warga, kembalinya air Hawizeh bukan sekedar perubahan alam, melainkan harapan untuk memulai hidup baru. Seorang warga bernama Kazim Kaset menyebut masa kekeringan sebagai periode paling sulit dalam hidup mereka. Selama bertahun-tahun, ikan yang menjadi sumber penghasilan utama menghilang, sementara ternak mulai mati dan banyak keluarga terpaksa menjual hewan peliharaan demi bertahan hidup. Aktivis lingkungan Ra'ad Saleh mengatakan, pulihnya rawa Hawizeh dipicu meningkatnya curah hujan di berbagai wilayah Irak, terutama di kawasan selatan. Namun ia juga mengkritik pemerintah karena dinilai belum memiliki strategi jangka panjang untuk menghadapi krisis air dan perubahan iklim. Menurutnya, masyarakat di kawasan rawa menjadi kelompok yang paling terdampak, mulai dari rusaknya ekosistem alami hingga perpindahan penduduk akibat kekeringan berkepanjangan. Pemerintah daerah Maisan menyebut, kembalinya air ke rawa telah memicu kebangkitan ekonomi dan lingkungan di kawasan tersebut. Aktivitas perikanan mulai bergerak kembali, sementara kehidupan warga perlahan pulih. Rawa di Irak Selatan sendiri telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2016. UNESCO menyebut kawasan ini sebagai salah satu bentang alam paling kaya keanekaragaman hayati dan simbol peradaban Mesopotamia kuno. Dari rawa yang sempat nyaris mati, Hawizeh kini kembali mengalirkan harapan bagi ribuan warga Irak Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Krisis Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi global kini mulai menghantam salah satu simbol budaya Jepang, yaitu pemandian umum atau sento. Kenaikan biaya bahan bakar membuat banyak usaha pemandian tradisional terancam gulung tikar. Di kota Takasaki, Jepang, pemilik pemandian umum Asakusayo, Akiyoshi Saito, kini harus berjuang menjaga usaha keluarganya yang sudah berdiri lebih dari 1 abad. Saito mengatakan biaya bahan bakar untuk memanaskan air meningkat hingga 50%. Dari sekitar 300.000 yen per bulan, kini membengkak menjadi 450.000 yen atau setara hampir 3.000 dolar Amerika. Menurutnya, kondisi tersebut membuat usahanya terancam merugi dan bisa berakhir tutup jika krisis energi berlangsung dalam waktu lama. Rekaman video menunjukkan Saito menyalakan pemanas untuk mendidihkan air bagi para pengunjung. Untuk menjaga suhu air, pemandian ini menghabiskan sekitar 120 liter minyak berat per hari saat musim dingin dan 70 liter saat musim panas. Saito berharap harga energi dapat kembali stabil agar usaha pemandian tradisional seperti miliknya masih bisa bertahan. Jepang sendiri sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. Sekitar 95% impor minyak mentah dan 11% gas alam cair Jepang berasal dari kawasan tersebut. Gangguan pengiriman di Selat Hormuz yang menjadi jalur penting distribusi minyak dan gas dunia membuat harga energi terus melonjak. Ketegangan memanas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer bersama terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Untuk menekan dampak krisis, pemerintah Jepang telah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari pelepasan cadangan minyak, subsidi bahan bakar hingga pencarian sumber energi alternatif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, situs peninggalan suku Inca bernama Taacraculo di Cusco, Peru kini memasuki tahap akhir restorasi. Kompleks arkeologi ini diyakini pernah menjadi pusat politik, ekonomi, dan keagamaan Kekaisaran Inca. Inilah penampakan situs arkeologi Taacraculo yang juga dikenal dengan nama Maria Fortaleza di Cusco, Peru. Rekaman video menunjukkan berbagai bangunan kuno, mulai dari rumah, kuil, hingga area upacara yang tersebar di seluruh kompleks. Situs Taacraculo menjadi sorotan setelah laporan National Geographic menyebut lokasi ini diduga merupakan kota legenda Inca Aconcagua. Kompleks ini memiliki luas sekitar 17,4 hektar. Pihak pengelola menyebut proyek restorasi dan penataan situs dimulai sejak 2019 dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Restorasi meliputi perbaikan struktur arsitektur hingga pemulihan vegetasi asli yang sudah ada sejak masa prahispanik. Sejumlah tanaman asli seperti kue buah dan cacacomo juga kembali ditanam di kawasan situs. Sejak 2019, Kementerian Kebudayaan Peru telah melakukan penggalian dan mendokumentasikan sekitar 600 struktur kuno, termasuk tangga, dinding pertahanan, rumah, dan kuil. Situs Taacraculo resmi ditetapkan sebagai warisan budaya nasional Peru pada tahun 2010. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah restoran di Guadalajara, Meksiko mencuri perhatian dengan menyajikan versi khusus torta ahogada, hidangan khas setempat untuk menyambut Piala Dunia 2026. Menu ini disajikan di atas piring berbentuk Stadion Azteca yang menjadi ikon sepak bola Meksiko. Inilah proses pembuatan torta ahogada khas Piala Dunia di sebuah restoran di Guadalajara, Meksiko. Hidangan tradisional ini dibuat dari roti birote, salado, yang diisi daging babi carnitas, lalu disiram saus tomat hingga seluruh bagiannya terendam. Uniknya, torta ahogada kali ini disajikan di atas piring replika Stadion Azteca sebagai simbol Meksiko tuan rumah Piala Dunia 2026. Manajer restoran menyebut ide tersebut muncul untuk menghadirkan nuansa Piala Dunia sekaligus memperkenalkan cita rasa khas Jalisco kepada wisatawan. Selama ini, torta ahogada dikenal sebagai salah satu makanan ikonik kota Guadalajara yang telah ada sejak sekitar 1 abad lalu. Dalam versi terbarunya, restoran juga menambahkan tacos goreng di dalam roti agar teksturnya tetap renyah meski terendam saus.
Sejumlah pengunjung menilai hidangan tersebut tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga menjadi representasi budaya kuliner Meksiko di mata dunia. Meksiko akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada, dengan pertandingan digelar di Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para petani bunga di Xochimilco, Meksiko mulai meningkatkan produksi bunga marigold untuk menyambut Piala Dunia FIFA 2026. Bunga ikonik Meksiko ini dipilih menjadi salah satu simbol budaya yang akan menghiasi berbagai sudut kota saat turnamen berlangsung. Para petani terlihat merawat dan menyiapkan ribuan bunga marigold yang akan digunakan untuk menyambut Piala Dunia FIFA 2026 di perkebunan bunga marigold di Xochimilco, Meksiko. Proyek ini dipelopori oleh petani bunga generasi keempat, Alejandro Ovando, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Kota Meksiko. Marigold sendiri merupakan bunga khas Meksiko yang selama ini identik dengan perayaan Hari Kematian atau Day of the Dead. Nantinya, bunga berwarna oranye cerah ini akan menghiasi jalan, taman, hingga ruang publik di ibu kota Meksiko selama Piala Dunia berlangsung. Gagasan ini muncul setelah para petani melihat warna resmi yang akan mewakili suasana Piala Dunia, yaitu oranye marigold, ungu jacaranda, dan hijau jersey tim nasional Meksiko. Meski demikian, para petani mengaku proses penanaman tahun ini tidak mudah akibat cuaca ekstrim, mulai dari hujan deras, perubahan suhu, hingga gelombang panas. Otoritas Lingkungan Kota Meksiko menyebut program ini diperkirakan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 500 petani bunga di Xochimilco. Selain meningkatkan penjualan, Piala Dunia 2026 juga diharapkan mampu memperkenalkan budaya dan tradisi florikultur Meksiko ke dunia internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.